Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwata illa billah. Jamaahullah, para pemirsa yang berbahagia, ya. Saya sedang di mobil nih, ya. Karena temanya tentang panduan ibadah saat mudik, ya. Jadi ketika kita bicara mudik, pulang ke kampung halaman atau pulang ke kampung kelahiran, itu kita harus bicara ibadah, karena sejatinya mudik itu juga ibadah. Karena mudik itu kan ibadahnya nanti di sana kita akan ketemu keluarga. Apalagi kalau ketemu orang tua, itu termasuk bentuk berbakti kepada orang tua karena membahagiakan orang tua. Nanti kita akan ketemu sanak famili, itu berarti nanti kita ada poin silaturahminya, ya. Dan nanti biasanya kita juga berbagi, ya, karena orang dari kota itu kan biasa bawa oleh-oleh itu, ya, untuk dibagi di kampung. Ini juga termasuk bagian daripada ibadah untuk menggembirakan, memberikan rasa bahagia dan gembira terhadap saudara kita di kampung. Nah, dan ketika kita bisa bicara silaturahmi, itu kan kata Nabi memanjangkan umur, juga menambah rezeki. Ini kan luar biasa. Maka ibadah, karena mudik itu ibadah, pasti Islam memberikan panduan ibadah saat mudiknya. Yang jelas yang pertama nih, ya, jangan lupa niatkan dalam hati bahwa kita mudik karena ibadah tadi. Yang pertama. Dan memulainya juga dengan ibadah. Bagaimana? Dengan dzikir. Dengan dzikir. Dzikir, nah, paling tidak ketika kita mau masuk mobil, ya, naik mobil, kita baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketika sudah mau berangkat nih, jangan lupa nih baca, paling tidak baca Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwata illa billah. Atau doa-doa yang lain bisa baca di buku saya yang diterbitkan Republika ini, judulnya tentang dzikir dan doa Nabi. Macam-macam bacaan doa dan dzikir seputar safar. Nah, setelah itu kemudian kita berjalan bersama keluarga. Jangan lupa lagi memperbanyak zikir dalam perjalanan. Banyaklah paling tidak baca istighfar. Banyaklah baca la haula wala quwata illa billah. Kalau pagi nanti jangan lupa baca doa zikir pagi. Kalau nanti sore petang baca zikir pagi dan petang. Bisa baca di buku saya judulnya zikir doa pagi petang, itu ada juga. Kemudian selanjutnya jamaah harus meningkatkan rasa sabar, karena di perjalanan itu banyak masalah kan. Kita tidak tahu takdir kita dalam perjalanan. Ketika macet banyak istighfar, jangan marah-marah. Saya doakan perjalanannya lancar, dan kalau lancar baca subhanallah. Kalau nanti turun baca alhamdulillah. Kalau sedang duduk, kalau nanjak layover gitu, nanjak baca Allahu Akbar. Perbanyak dikit, ya, biar perjalanannya selalu ditolong oleh Allah. Karena kan salah satu hadisnya kan, salah satu orang yang akan ditolong oleh Allah kan ketika sedang safar. Bahkan ketika sedang safar itu kan ada jaminan doanya mustajabah. Perbanyak doa. Nah, nanti kalau sudah waktu sholat tiba, jangan lupa sholat. Kita harus jaga sholat. Di dalam panduan ibadah sholat saat mudik, itu luar biasa Islam. Ada beberapa kemudahan. Pertama, kita bisa sholat di atas kendaraan kita. Kalau bawa mobil ya mobil. Kalau pakai kereta ya sholat di atas kereta. Jadi nanti kalau bawa mobil nggak usah harus cari rest area gara-gara mau sholat. Nanti menimbulkan kemacetan nanti. Ya, kita punya pengalaman, baru mau sampai rest area itu pasti macet. Nanti setelah bisa dapat tempat di rest area, mau wudhu juga antri, susah lagi. Mau wudhu juga antri, lama lagi. Nanti selesai sholat di rest area, mau keluarnya macet lagi. Jadi lama nanti perjalanan. Mendingan kita fokus sholat tetap dengan ibadah sholat, tapi di atas kendaraan kita. Nah, bagaimana cara sholat di atas kendaraan? Ya, Islam luar biasa jemaah. Ini ada buku saya yang judulnya tentang sholat khusyuk sempurna dan diterima. Yang buku saya ini luar biasa.
diterbitkan banyak penerbit, sudah hampir 20 kali terbit ya. Bisa dirujuk nanti bahwa di dalam bab safar itu saat sholat kita dibolehkan sholat dengan tayamum. Jadi sholat di atas kendaraan dengan cara tayamum. Bagaimana cara tayamum? Wah, ini teman nanti kalau baca di buku saya yang judulnya Sholat Khusyuk Sempurna dan Diterima ini ya, ada beberapa variasi yang diajarkan oleh para ulama dalam tayamum. Pertama, tayamum di atas mobil seperti ini, kemudian niat, kasih baca bismillah, kemudian tiup, kemudian langsung diusapkan ke muka, langsung muka, ulang lagi niat, baca bismillah, tiup, usap muka, kemudian diusapkan sampai sini. Ingat nih, yang bawa baju panjang kayak model saya dilipat sampai di atas itu, ya, dengan kiri sudah selesai tayamum, udah sah. Ya. Kalau tayamum nanti jamnya dilepas tentunya ya, dia tidak mengganggu ini. Nah, bisa juga dengan cara yang kedua, ini lebih mudah lagi, sekali tepuk, ya. Sekali tepuk. Kalau yang pertama kali kan 2 kali tepuk niat, terus baca bismillah, tiup, kemudian buka, kemudian tepuk lagi. Cara yang pertama nih, madzhab Syafi'i. Kemudian tiup lagi, usap ke tangan sampai sini, baik yang kanan maupun yang kiri. Yang jamnya dilepas dulu ya. Nah, cara yang kedua ini lebih praktis nih. Sekali tepuk langsung untuk muka dan tangan sampai pergelangan saja. Jadi niat di dalam hati, bismillah, tiup, langsung muka dan langsung tangan pada punggungnya sampai pergelangan. Nah, ini selesai ini sholat. Tayamum. Tinggal sholat di atas kendaraan kita, di kursi begini. Niat di dalam hati, kemudian menghadap ke arah kiblat tentunya, kemudian takbir Allah. Setelah takbir, baca iftitah, baca al-fatihah, baca surat, kemudian rukuk. Allahu Akbar. Rukuknya segini. Baca doa rukuk. Subhana rabbika subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhanallah wa bihamdihi. Kemudian kita i'tidal. Subhanallah. Rabbana wa lakal hamd. Terus kita sujud. Allahu Akbar lebih. Baca bacaan sujud. Mana yang kita pilih, bisa subhana rabbiyal a'la 3 kali, bisa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Bangun, Allahu Akbar wa bihamdika. Sujud lagi. Kita baca bacaan sujud. Allah, kemudian angkat kepala, Allahu Akbar, dapat 1 rakaat. Rakaat berikutnya begitu sampai kemudian rakaat terakhir. Kalau 2 rakaat berarti kita bisa jamak, juga bisa qashar ya. Makanya kalau kita jamak berarti yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Nah, kemudian sampai rakaat terakhir. Sesudah rakaat terakhir baca tahiyat, jadi sampai fil alamin innaka hamidum majid, udah salam kanan, salam kiri, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Nah, di dalam praktek sholat ini jamaah bisa jamaah. Jamaah itu bagaimana? Mengumpulkan zuhur dan asar. Kalau dikerjakan saat zuhur namanya jamaah. Bisa dikerjakan waktu asar dan harus diniatkan seawal. Namanya jamaah takhir namanya. Begitu pula nanti saat maghrib dan isya bisa dijamaah. Nah, yang kedua juga bisa dengan qashar. Qashar itu bagaimana jamaah? Jadi melaksanakan ibadah sholat yang 4 rakaat nanti dijadikan 2 rakaat. Nah, jadi artinya pendek kata jamaah Allah, panduan ibadah saat mudik itu sangat mudah. Jangan sampai kita bermacet-macet ria gara-gara persoalan mau ibadah sholat. Karena ada kemudahan sholat dalam kendaraan. Boleh dengan tayamum, boleh dengan sholat di atas kendaraan duduk, boleh menjamah, bahkan boleh mengqashar. Jamaah Allah, siapapun yang melihat tayangan ini, saya doakan perjalanannya Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah jauhkan dari segala hal yang tidak diinginkan, sampai kampung halaman bahagia bersama keluarga. Saatnya kembali ke kota masing-masing, juga sehat selamat.